Dari sejak awal dalam sejarah Mataram adalah kekacauan. Kekacauan demi kekacauan, khususnya dalam soal pergantian kepemimpinan. Dari mana kita mengetahui hal itu? Dari berbagai kitab penelitian sejarah, dari para sejarawan terkemuka dalam dan luar negeri. Kalau dalam kitab-kitab keraton official seperti website Keraton Ngayujukarto Hadiningrat, ceritanya hampir lurus-lurus saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres dan beda capres, kalau beda pilihan jangan baper. Kekacauan demi kekacauan juga pembunuhan setelah Mas Rahmat menjadi Amangkurat II berkompromi dengan VOC. Kerajaan Mataram sebetulnya tidak punya kekuasaan yang bersifat otoritatif. Amangkurat II adalah susuhunan Kesultanan Mataram dari tahun 1677 hingga 1703. Sebelum naik tahta, ia adalah putra mahkota dan bergelar Pangeran Adipati Anom. Dia adalah Raja Jawa pertama yang mengenakan seragam bergaya Eropa, sehingga mendapat julukan Sunan Amral. Amral dari kata admiral berarti laksamana dalam bahasa Jawa. Dilihat dari kacamata sekarang, apa yang kita sembah-sembah sebagai nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa, tradisi, adat istiadat adalah proses dialektika dengan berbagai sumber hayati di dunia. Dari sisi pakaian, mahkota, bahkan kereta kencana ataupun senjata diambil entah lewat pembelian atau hadiah dari luar negeri, utamanya dari Eropa dan bukan dari Timur Tengah, sebagaimana Raden Mas Jatmiko memakai gelar Sultan yang pertama di Jawa. Di situ kita sering membabi buta menganggap sakral hal-hal yang sebenarnya terjebak dalam pemahaman yang dangkal karena tidak bisa mengurai makna substansial atau nilai-nilainya. Pada tahun 1680, Amangkurat II memerintahkan pembersihan hutan di daerah Wonokarto berjarak sekitar 10 km di selatan Surakarta untuk dibangun sebuah keraton baru. Keraton ini kemudian diberi nama Karaton Kartosuro. Pangeran Puger yang semula menetap di Kajenar pindah ke Keraton Pleret setelah kota itu ditinggalkan Trunojoyo. Ia menolak bergabung dengan Amangkurat II karena mendengar berita bahwa Amangkurat II bukanlah Raden Mas Rahmat, kakaknya, melainkan menurut pengertiannya adalah anak Cornelis Spilman yang menyamar sebagai Raden Mas Rahmat. Berita simpang siur ini muncul pada tahun 1680 dan akhirnya menyebabkan kericuhan di tengah rakyat. Jadi zaman itu pun sudah mengenal disinformasi, hoax, gosip, atau isu politik. Perang antara Keraton Pleret, Pangeran Puger, dengan Keraton Kartosuro, Amangkurat II, meletus pada bulan November 1680. Babat Tanah Jawi menyebut sebagai perang antara Mataram melawan Kartosuro. Akhirnya setahun kemudian, yaitu 28 November 1681, Pangeran Puger menyerah kalah. Dalam kitab Babat Tanah Jawi pula disebutkan Istana Pleret di Mataram runtuh tahun 1677, sedangkan Kartosuro adalah keraton baru sebagai penerus dari Keraton Pleret seusai pemberontakan Trunojoyo. Yang melegitimasi pengesahan Amangkurat II adalah Panembahan Notoprojo dari Adilangu yang dianggap sebagai sesepuh Mataram. Dari sejak itu ada dua kerajaan Mataram, yakni yang dipimpin Pangeran Puger di Pleret dan Mas Rahmat sebagai Amangkurat II yang akhirnya memindahkan istana ke Kartosuro. Amangkurat II meninggal dunia tahun 1703. Sepeninggalnya terjadi perebutan tahta Kartosuro antara putranya, yaitu Amangkurat III, melawan adiknya, yaitu Pangeran Puger. Dari sisi ini kembali kita bertanya, di mana paugeran Sultan Agung? Hingga kemudian
perlahan kita bisa baca pada sejarah Pakubuwono I dari yang kemudian menyebut pemerintahannya bernama Kasunanan Surakarta. Selesai di situ? Tidak. Konflik perebutan tahta terus terjadi. Dan untuk sementara bersambung lagi ke bagian 4.